Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tony. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan nikmat dari Allah yang banyak sekali, terutama nikmat sempat dan nikmat sehat. Pertemuan kali ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi sudah digariskan oleh Allah. Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini, dan Anda digerakkan hatinya oleh Allah untuk masuk di channel video saya, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat sebesar-besarnya. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minadz-dzulumati ila nur, dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari Allah melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk ke surga Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Baik, video kali ini video yang ketiga dari serbi atau cerita pemilu 2024 adalah berjudul ternyata Pak Prabowo punya jimat atau pegangan. Baik, saya sebetulnya di dalam seri video ini agak ragu-ragu begitu, tapi saya niati bismillah untuk ibadah, tidak ada maksud untuk mencari ketenaran atau apa, tapi sebagai catatan terutama untuk anak cucu saya, bahwa saya punya jejak digital, punya pendapat. Ini pendapat pribadi, mungkin banyak yang keliru atau sifatnya subjektif, tapi mudah-mudahan bisa membukakan mata batin kita bahwa inilah yang penting untuk kita kita bisa renungkan begitu. Jadi saya memberikan sebuah komitmen dulu atau persamaan pendapat dulu, yaitu tentang jimat atau pegangan. Jimat ini bisa berupa materi dan juga bisa imateri. Jimat merupakan sesuatu yang dipegang, sesuatu yang diikuti, sesuatu yang menjadi perilaku dan mendarah daging. Jadi di sini saya mengatakan jimat khususnya untuk video ini adalah video jimat yang non materi, bukan terus berupa keris dan sebagainya. Itu saya nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang saya lihat dari debat dan di televisi, di media sosial, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini, memang beliau memiliki pegangan sebuah prinsip begitu ya, sebuah prinsip yang prinsip itu ternyata menguntungkan beliau dan bisa mendongkrak beliau mendapatkan simpati dari masyarakat ya. Kalau yang materi itu dulu dikatakan jimatnya itu jimat pengasihan begitu ya, jimat pengasihan itu bisa kol buntet dan sebagainya, tapi ini kita tidak bicara itu. Betul-betul ini adalah sebuah pegangan, sebuah prinsip yang dipegang oleh Pak Prabowo, sehingga ini menguntungkan beliau di dalam mendongkrak perolehan suara pada pemilu 2024 kemarin. Ya, apa kira-kira jimatnya? Ya, jadi menurut pandangan saya pribadi, saya jimat beliau adalah beliau tidak gampang emosi. Beliau bisa menahan emosi. Ringkas cerita, beliau itu orangnya sabar. Ini yang menjadi senjata ataupun sesuatu yang beliau pegang. Buktinya apa? Beliau dibully, beliau dicerca, beliau dinilai kinerjanya tidak bagus, beliau tidak menjawab. Beliau hanya tersenyum ya, dan beliau mungkin ya hanya berpikir
anak-anak muda kok seperti itu. Dia tidak memberikan penilaian bagaimana dulu ketika Pak Anies jadi gubernur misalkan, jadi menteri misalkan, Pak Ganjar ketika jadi gubernur misalkan, beliau tidak membalas itu. Ya, diserahkan kepada Allah, itu saja. Kalau menurut pendapat saya. Jadi dengan berkaca pada apa yang dilakukan Pak Prabowo, saya kira bisa dijadikan teladan. Kita jangan mudah emosi. Ya, kalau istilahnya Rasulullah mengatakan itu jangan mudah marah, la tahdub. Nah, ya di dalam agama Islam begitu, jangan mudah marah. Ya, doakan saja, mudah-mudahan dapat hidayah. Dan lagi kita harus paham bahwa mestinya kita itu memberikan penilaian kepada orang dengan mencari jeleknya. Kita mencari baiknya saja, karena belum tentu yang kita nyari jelek itu jelek, betul-betul jelek. Dan belum tentu kita yang mengatakan jelek kepada orang lain, kita lebih bagus daripada orang lain. Bisa saja kejelekan yang ada di diri kita itu ditutupi, sedang ditutupi oleh Allah, belum dibuka. Nanti kalau dibuka, ya jangan sampai kita kemudian baru merasa, ya, bisa merasa bahwa saya itu keliru, ya. Jadi itu, dan dalam bahasa Jawa itu ada sebuah kata-kata bijak itu yang mengatakan, mari kita meluruk tanpa bolo dan menang tanpa ngasorake. Meluruk tanpa bolo itu artinya apa? Kita menuju sebuah medan perang itu ya tanpa kita dipengaruhi oleh bolo itu teman-teman yang kadang ngerisoi, dan menang tanpa ngasorake. Artinya kita menang tanpa menjatuhkan, tanpa menjelek-jelekan, tanpa membuli orang lain. Ya itu. Jadi saya kira Pak Prabowo memang sudah matang, karena juga mungkin faktor usia. Beliau sudah komit, tidak jabat pun tidak apa-apa. Nah, itu beliau buktikan. Tetapi ini malah justru memberikan simpati pada orang. Orang Indonesia khususnya itu, ya pada umumnya, ya khususnya kita di Jawa, itu akan mudah memberikan belas kasihan, membela orang-orang yang dizolimi, membela orang-orang yang disakiti, apalagi itu di depan umum. Orang Jawa itu biasanya akan merasa seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan menjadi ibroh, menjadi sebuah catatan, menjadi sebuah introspeksi ke depan. Mari ketika terjadi pemilihan umum, pilpres maupun ya pilkada, ataupun bahkan di desa ya pilkades, jangan sampai terjadi saling bully membuli, ya saling bully memilih. Mari kita saling asuh, ya saling asah dan asuh, jangan gasak gesek gosok, sehingga itu sebetulnya merugikan yang gosok-gosok, yang menjelek-jelekan sendiri. Di pepatah Jawa juga ada, kita pernah mendengar, sopo sing nandur ngunduh. Siapa yang berbuat baik nanti pun akan menerima buahnya itu baik, dan siapa yang berbuat jelek, buah yang akan dituai pun itu akan jelek. Ya, jadi itu mudah-mudahan ini dijadikan sebuah introspeksi. Dan sekali lagi, saya bukan tim sesnya Pak Prabowo, saya objektif saja, karena bagaimanapun kita itu sebagai orang Islam harus fastabiqul khairat, saling ingat mengingatkan, ya. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusr,
sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling ingat mengingatkan serta berbuat sabar. Mari mudah-mudahan ini dijadikan perenungan. Kalau ada yang baik datangnya dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud merendahkan atau menyinggung orang lain, tapi marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan keterangan, ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya, sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita.
Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.